Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang penuh budaya dan kaya akan keberagaman. Salah satunya ditandai dengan cara berpakaian. Satu hal yang paling berpengaruh terhadap cara berpakaian yaitu bahan dasar berpakaian. Jika di masyarakat Pulau Jawa terdapat batik, maka di masyarakat lainnya, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, terdapat kain tenun ikat. Meski secara administratif gugusan-gugusan pulau di wilayah tersebut berada di bawah satu pemerintahan, namun tak berarti budaya yang juga homogen. Beraneka ragamnya suku yang ada menyebabkan tiap suku dan etnis memiliki bahasanya masing-masing yang mempunyai ratusan dialek lebih. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa terdapat beragamnya motif yang ada pada tenun ikat. Tiap wilayah dan suku masing-masing mempunyai keunikan yang khusus dibanding dengan daerah. Contohnya seperti menampilkan legenda, mitos, dan hewan masing-masing daerah. Ada juga yang bertujuan untuk menggambarkan penghayatan akan karya Tuhan yang besar. Dikutip dari wikipedia.com, masyarakat Nusa Tenggara Timur diperkirakan telah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Banyak ahli memperkirakan bahwa nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur berasal dari ras yang beragam, antara lain Austro-Melanesoid dan Mongoloid. Terdapat juga beberapa penemuan fosil yang menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur ada juga yang berasal dari ras Negroid dan Eropoid. Kerajaan pertama yang berkembang diperkirakan berkembang pada abad 3 Masehi. Sejak lahirnya kerajaan tersebut, diperkirakan masyarakat Nusa Tenggara Timur telah mengenal adanya seni budaya yang tinggi dan diapresiasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu kemampuan menenun. Menenun merupakan kemampuan yang diajarkan secara turun-temurun demi menjaga agar tetap dilestarikan. Tiap suku mempunyai keunikan masing-masing dalam hal corak dan motif. Tiap individu diharapkan bangga mengenakan kain tenun dari sukunya masing-masing, sebab tiap kain yang ditenun itu unik dan tidak ada satupun identik sama. Motif atau pola yang ada merupakan manifestasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki ikatan emosional yang cukup erat dengan masyarakat di tiap suku. Selain itu, dengan bisa menenun menjadi indikator seorang wanita untuk siap dan pantas dinikahi. Sedangkan untuk pria menjadi indikator ialah mempunyai ladang dan bisa bercocok tanam. Kain tenun ikat mempunyai banyak fungsi penggunaan di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Meski tiap daerah ada penggunaan khusus di tiap suku, namun secara umum berikut adalah fungsi dari kain tenun ikat di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, sebagai busana untuk penggunaan sehari-hari dan menutupi badan. Kedua, sebagai busana dalam tarian adat dan upacara adat. Yang ketiga, sebagai mahar dalam perkawinan atau dalam bahasa daerah disebut sebagai belis nikah. Yang keempat, sebagai pemberian dalam acara kematian atau sebagai wujud penghargaan. Yang kelima, sebagai penunjukan status sosial. Yang keenam, sebagai alat untuk membayar hukuman jika terjadi ketidakseimbangan. Yang ketujuh, sebagai alat barter atau transaksi. Yang kedelapan, sebagai bentuk cerita mengenai mitos dan cerita-cerita yang tergambar di motif-motifnya. Yang terakhir atau yang kesembilan, sebagai bentuk penghargaan bagi tamu yang datang berkunjung. Tenun ikat dan motif diciptakan dari pengikatan benang. Pada daerah lain yang diikat adalah benang pakan. Maka pada kain tenun ikat di Nusa Tenggara Timur dibuat dengan cara kain lunsi yang diikatkan. Untuk tenun buna berasal dari Timur Tengah Utara, yaitu menenun dengan cara menggunakan benang yang sudah dicelupkan terlebih dahulu ke pewarna. Tenun lotis, sotis atau songket, proses pembuatannya mirip dengan proses pembuatan tenun buna. Yang pertama sebagai selendang, yang kedua sebagai sarung, yang ketiga sebagai selimut. Semuanya mempunyai persamaan umum, yakni cenderung berwarna dasar gelap karena pada zaman dahulu masyarakat belum mengenal adanya pewarna buatan sehingga menggunakan pewarna alami dengan pilihan warna yang terbatas. Yang pertama, tenun ikat hampir tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur kecuali Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada. Yang kedua, tenun buna. Tenun buna tersebar di daratan Pulau Timor, yaitu di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Belu. Namun yang paling banyak terpusat di wilayah Pulau Timor yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara. Yang ketiga, tenun lotis, sotis atau songket.
tersebar di semua wilayah Nusa Tenggara Timur dan merupakan bentuk tenun yang paling umum di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Langkah pertama yang dilakukan sebelum menenun ialah menyiapkan benang yang hendak dipakai. Kapas dipintal dengan alat tradisional. Masyarakat tidak menggunakan benang konvensional yang ada di pasaran. Kapas diambil dari pohon kapas. Hasil dari pemintalan biasanya tidak terlalu halus dan berakibat hasil yang tidak simetris pada corak tenun. Meski begitu, hal itu yang menyebabkan keunikan tiap tenun sebab tidak ada tenun yang identik sama. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.